warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi sahabat cerdas semua. Apa kabar di hari ini? Sekarang Dianka sudah ada di salah satu sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, SD Impres Ohijang. Nah, sahabat cerdas semua, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang Dianka sudah ada dengan salah satu narasumber atau kepala sekolah dari SD Negeri Ohijang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Apa kabar Ibu di hari ini? Sehat-sehat? Sehat-sehat, luar biasa. Oke Ibu. Ibu silakan memperkenalkan dulu nama kepada sahabat cerdas semua agar sahabat cerdas juga mengetahui nama dari Ibu. Silakan Ibu. Hai sahabat cerdas, perkenalkan nama saya Ibu Yohana Damamain, SPD, sering disapa Ibu Joan. Adalah kepala sekolah pada SD Negeri Impres Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Oke sahabat cerdas, itulah Ibu kepala sekolah dengan nama yang biasa disapa siapa Ibu? Ibu Jo atau Ibu Joan. Oke, Ibu Joan. Dan yang seperti kita ketahui bahwa setiap sekolah mempunyai visi misi. Apa sih visi misi dari SD Impres Ohijang ini Ibu? Baik Ibu, visi yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan religius, iptek, berkarakter, inovatif, ramah, dan berwawasan lingkungan. Dan misinya Ibu? Misinya mengembangkan kultur sekolah berdasarkan intak untuk menguasai iptek. Itu misi pertama. Misi kedua, memiliki keunggulan akademik, non-akademik sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, tertib, menyenangkan, dan tuntas. 4, meningkatkan kualitas lulusan yang cerdas serta bermartabat. Yang kelima, mengutamakan kerja keras yang aman, tertib, menyenangkan, dan tuntas juga. Berikut, meningkatkan kualitas lulusan yang cerdas, bermartabat. 5, mengutamakan kerja keras, menghasilkan sumber daya manusia yang bermartabat pula. 6, menguatkan dimensi pengolahan nilai karakter atau olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa. 7, menciptakan sekolah yang bersih, sejuk, indah, nyaman, ramah, kondusif, dan berwawasan lingkungan. Oke, baik. Serta tujuannya, sahabat cerdas sekalian, adapun tujuan sekolah dari SD Negeri Ohijang adalah mampu menampilkan santun dan budi pekerti sebagai cermin beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 2, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan insan yang mandiri, cerdas, dan nasionalis. 3, meningkatkan kompetensi siswa pada bidang akademik dan non-akademik. 4, menghasilkan kelulusan yang berkualitas. 5, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran berbasis pendidikan karakter. 6, menyiapkan warga sekolah yang peduli terhadap budaya daerah, bangsa, dan berwawasan lingkungan. 7, terbangunnya rasa nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Baik Ibu, itulah visi misi dan tujuan sekolah SD Negeri Impres Ohijang. Iya Ibu. Seperti Iya. yang kita ketahui pula, kalau visi misi ada juga moto dari sekolah ini. Iya. Moto Ibu? Moto daripada sekolah ini adalah bekerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas, dan berkualitas. Oke, baik. Dan kalaupun juga kalau sekolah bisa maju dan sekolah bisa berjalan dengan baik, ada guru-guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini. Berapa jumlah guru dan siswa? Ya, guru PNS jumlahnya 9 orang, guru honorer ada 5 orang honorer. Jadi ada honorer yang didanai oleh daerah 2 orang, sedangkan 3 itu didanai dari dana BOS. Tenaga pendidikan ada 2, yaitu cleaning service dan tata usaha. Ditambah juga dengan operator sekolah. Kalau untuk guru sendiri itu berapa orang di sini? Iya, Yang jumlahnya PNS 14 Ibu, 14 yang tadi
terdiri dari 9 orang PNS dan 5 orang guru honor. Kalau keseluruhan untuk siswa Ibu di sini? 285 siswa. Iya, banyak banget Ibu, 285. Sehingga di sini ada 12 rombel. Biasanya kan kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Tapi kalau kelas rombel itu apa saja? Ya, jadi 12 rombel itu ada kelas 1 dan kelas 1 itu A dan B. Jumlahnya ada 35. Kelas 2A itu jumlahnya 24. 2B itu jumlahnya 21. Kelas 3A jumlahnya 30. Kelas 3B jumlahnya 28. Kelas 4A jumlahnya 22. Kelas 4B jumlahnya 21. Kelas 5A jumlahnya 23. Kelas 5B jumlahnya 27. Kelas 6A jumlahnya 22. Dan kelas 6B jumlahnya 25. Baik Ibu, berarti kalau di sini kelas 1 ada 1A, 1B, Iya, dan, iya. dan sampai kelas 6 ada Iya. A dan B. Iya. Iya. Di sini untuk sementara hari ini kami gabungkan kelas 1 dan kelas 1 ini kelas 1A, B. Karena kekurangan tenaga guru, maka untuk sementara, tetapi kami sementara mengusahakan honorer. Iya. Nomor 2, siapa yang mau kerja nomor 2? Iya. Mari kalian. Baik Ibu, kalau metode pembelajaran ini pada masa sekarang yang sudah transisi pandemi ke endemi, dan pada waktu yang pandemi sementara panas-panasnya COVID itu, metode apa yang digunakan dan kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Ya, metode yang kami gunakan adalah daring dan luring. Daring bagi anak-anak yang memiliki media yang cukup lengkap, misalnya laptop, HP, itu mereka masuk dalam jaringan dengan menggunakan Zoom. Tetapi anak-anak yang tidak memiliki IT itu luring. Jadi guru-guru mempersiapkan dulu bahan ajar berupa diktat. Diktat itu diantar ke rumah masing-masing. Kemudian ada panduan-panduan pembelajaran di sana. Terus anak-anak belajar secara mandiri didampingi oleh orang tua di rumah. Dan sudah tentu dari perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Ya. Kalau metode-metode yang digunakan itu? Iya. Kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum darurat COVID, tetapi tetap bermuara pada kurikulum 2013. Iya. Di sini proses pembelajaran atau berjenjang, ada tidak pemanfaatan TIK dan Oh, ada pemanfaatan TIK itu ada, misalnya menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran ataupun media-media lain yang menggunakan PowerPoint. Selain PowerPoint juga ada TIK untuk sebagai sumber untuk mendownload, karena kita sudah punya WiFi Ibu. Jadi dicarilah sumber-sumber yang akan membantu ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. internet di sini stabil Ibu? Stabil. Jadi proses pembelajaran bukan saja bisa dari PowerPoint, tetapi guru-guru bisa mencarinya di internet. Iya, di Google ya, wawasan. Iya. Bisa juga. Benar sekali Ibu. Dan di sini keterampilan apa yang dilakukan setiap siswa atau guru? Ya, kalau baik. Kalau keterampilan itu juga ada. Misalnya ini Ibu, bahan-bahan bekas ini digunakan untuk bagaimana buat pot bunga, supaya juga dipakai keterampilan di dalam kelas. Mereka menggunting-gunting kertas bekas ya. Nah, jadi bahan-bahan keterampilan mereka itu. Terus ada juga mereka berlatih misalnya keterampilan
menari. Kita di sini kan punya sanggar Ibu. Jadi ada sanggar itu keterampilan. Jadi dilihat dari gerakan mereka bagaimana terampilnya mereka untuk bisa mengapresiasi atau bisa langsung menunjukkan bahwa mereka bisa dalam gerakan-gerakan. Jadi bukan saja proses pembelajaran, tetapi minat dan bakat siswa juga dikembangkan. Iya, minat dan bakat siswa juga tetap dikembangkan dalam proses seperti sanggar itu. Iya, ada sanggar itu. Ada juga siswa yang mempunyai bakat untuk menari, jadi Iya. bisa masuk dalam Iya. sanggar itu. Iya. Oke, baik Ibu. Yang selanjutnya Ibu. Nah, ini prestasi-prestasi apa nih yang diraih oleh sekolah, siswa, guru? Ya, baik. Prestasi yang diraih oleh sekolah itu pada tahun 2016, sekolah ini juga pernah mendapat juara 1 Kabupaten Maluku, juara 1 Adiwiyata Kabupaten Maluku Tenggara. Adiwiyata itu apa ini? Ya, itu berbicara tentang kerindangannya, penghijauan, bagaimana membuat sekolah itu aman, nyaman untuk siswa, bersih. Lomba sekolah, iya. Prestasi sekolah, kalau prestasi siswa ini? Ya, prestasi siswa juga pernah mendapat juara olimpiade. Pernah juga tahun lalu itu mereka mendapat juara 1 lomba cerdas-cerdas MIPA. Lalu tahun 2021 ini juga mendapat juara 2 lomba kebersihan sekolah untuk menyongsong Hardiknas tahun 2021. Lomba gerak jalan juga mendapat juara 1 untuk tingkat kabupaten. Terus anak-anak ini siap dipakai itu semestinya, sudah siap. Ada yang siswa untuk mengikuti olimpiade atau prestasi tingkat provinsi tidak pernah pernah mengikuti Ibu lomba olimpiade MIPA dan mendapat juara di tingkat provinsi. Jadi bukan saja dari proses belajar tapi prestasi siswa Iya. Dan sudah bisa mengikuti proses olimpiade itu sampai di tingkat provinsi. Selamat pagi adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, salam sehat ya. Nama siapa deh? Joshua dengan Nadine Biasa dipanggil Jo. Oke, Ade Jo ya. Iya, Sekarang Ade Jo lagi belajar apa nih? lagi belajar tentang air. Air. Iya. Mata pelajaran IPA. IPA. Ade Jo pelajaran yang disukai mata pelajaran apa? IPA. IPA juga. Kalau besok udah dewasa, udah besar mau jadi apa nih? Cita-citanya? Pendeta. Puji Tuhan, jadi pendeta luar biasa sekali. Dan mata pelajaran IPA tentang air. Air itu apa sih air? Apa itu air? Air adalah benda yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, mencuci piring, dan meminum air. Selamat belajar. Semoga ke depan bisa jadi anak yang baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Tadi sempat masuk dari gerbang, lihat itu siswa dan gurunya sementara upacara atau pembuka ibadah untuk mengawali usbu kerja. Penanaman karakter atau hubungan Ibu? Iya, jadi perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan program 5 menit sebelum jam 7 itu ibadah pembukaan usbu dimulai pada hari Senin, karena di sini ada 3 agama Protestan, Katolik, Islam, sehingga secara bergiliran guru-guru memimpin maupun siswa memimpin buka usbu. Setelah itu pukul 7 10 menit upacara bendera dimulai. Jadi mereka upacara bendera, setelah itu kegiatan belajar mengajar. Tapi tujuan daripada buka usbu adalah penanaman karakter religiusitas. Jadi religiusitas ini itu ada pada kita punya visi, misi, dan tujuan. Jadi kegiatan-kegiatan antara lain buka usbu, doa bersama di waktu pagi dari hari Senin sampai Sabtu,
itu pada waktu apel pagi ada doa secara bergilir. Bahkan kadang-kadang dalam upacara itu kita doa 3 agama secara bersamaan. Di sini toleransinya cukup bagus juga. Terjaga. Ya, sangat terjaga. Dan sini kan yang kita lihat proses tatap mukanya itu sudah mencapai 90%. Apakah siswa juga sudah vaksin semua keseluruhannya atau gimana? Iya, jadi jumlah siswa kita kan 285 siswa. Dari data yang kita dapat 275 siswa itu sudah vaksin, Ibu. Tinggal 10 siswa yang belum vaksin. Kita akan berusaha untuk memberikan sosialisasi lagi kepada orang tua mereka. Kebetulan 10 siswa yang belum vaksin ini karena masalah bawaan, Ibu. Jadi orang tua mereka ini khawatir masalah sakit bawaan waktu kecil. Mungkin ada sakit-sakit sehingga orang tua mereka itu rasa khawatir. Dengan demikian akan diperiksakan lagi ke dokter. Kita akan kerjasama. Kalau memang memungkinkan mereka juga akan divaksin. Tetapi kalau memang penyakit bawaan yang tidak bisa dipaksakan, maka itu tergantung daripada anjuran dokter, Ibu. Jadi tinggal 10 anak dari 285 siswa, tinggal 10, bukan 10%, tinggal 10 saja. Jadi kurang lebih 45%. Terima kasih. Dan yang paling terakhir, Ibu, ini SD Impres Ohijang ini menurut orang tua atau masyarakat itu bagaimana mereka bisa minat untuk masukkan anaknya untuk belajar, dibimbing dan dibina di SD ini. Baik, dari jumlah siswa kita sudah bisa melihat bahwa animo masyarakat di sekitar sini maupun yang ada di daerah, intinya daerah sekitar sini sangat tinggi. Mereka sangat berminat untuk memasukkan anak di sekolah ini. Mereka sangat antusias, Ibu. Jadi dari jumlah siswa 285. Kalau mau bilang, ini di Maluku Tenggara ini jumlah siswa terbanyak, itu kami ada pada urutan nomor 2. Jumlah siswa terbanyak di Maluku Tenggara. Orang tua Iya, sangat ya. Dan kerjasama orang tua baik sekali, Ibu. Dalam hal apa saja, misalnya mengantar, menjemput, maupun ada kegiatan-kegiatan di sekolahnya membutuhkan partisipasi aktif orang tua tetap mendukung, Ibu. Iya. Oke, baik sahabat cerah semua, tanpa terasa Dianka sudah keliling-keliling sekolah SD Impres Ohijang di hari ini. Dan banyak sekali lagi informasi yang didapatkan di sekolah ini, dan banyak juga prestasi-prestasi yang diraih oleh sekolah ini. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah disediakan untuk kami mewawancarai Ibu di proses hari ini. Dan Bianca pamit dari Ibu, Bu, salam cerdas dan amato.